Teman-teman sekalian, perlu lagi saya kembali sedikit mengenai tentang haid, nifas dan istihadah. Saya ulangi sedikit, saya kembali review sedikit. Saya sampaikan kembali mengenai tentang masalah haid. Jadi haid itu maknanya adalah mengalir. Haid itu mengalir, darah yang mengalir. Darah yang mengalir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang tidak ditentukan. Setiap perempuan berbeda-beda. Jadi ini penting karena saya yakin kita semua ada yang masih punya anak perempuan, dan ini juga perlu kita sharing, ngobrol sama anak perempuan kita, supaya kita siapa tahu mereka, anak-anak kita yang sampai hari ini pun masih belum mengerti agak detail mengenai haid. Inilah salah satu rahasia karena adanya permasalahan perempuan yang begitu banyak, tentang adanya haid, tentang nifas, tentang istihadah. Ini jadi sebuah rahasia, jadi banyak ulama-ulama baru memahami kenapa Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah, anak yang berumur 9 tahun. Rupanya dari Siti Aisyah lah semua riwayat-riwayat mengenai urusan haid itu 90% diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu memulai haid itu dari awal sampai Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah itu bisa menjelaskan lewat Siti Aisyah apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan di saat dia mengalami haid, nifas ataupun istihadah. Ini sebagian rahasianya di situ kenapa Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah. Tanpa Siti Aisyah, insya Allah mengenai ini juga tidak akan pernah terbongkar bahasanya. Karena apa? Al-Quran dan hadis tidak begitu detail menjelaskan tentang ini. Yang menjelaskan riwayatnya ya riwayatnya Siti Aisyah yang begitu detail menjelaskan mengenai haid, istihadah dan darah nifas. Kembali saya sampaikan mengenai haid adalah darah yang mengalir. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan, waktu permulaan haid itu bagi perempuan rata-rata umur 9 tahun. Rata-rata permulaan itu umur 9 tahun. Yang jadi masalah mengenai haid bagi perempuan yang pertama, anak pertama mengalami haid kan karena belum punya kebiasaan. Sehari, 3 hari, 4 hari, bisa 5 hari, bisa 6 hari, bisa 7 hari. Nah, di saat seperti ini biasanya jadi masalah. Bulan pertama kali keluar 3 hari. Hari keempat, hari kelima, hari keenam sudah nggak keluar. Berarti kan 3 hari. Bulan berikutnya ternyata nggak 3 hari, 4 hari. Bulan berikutnya lagi juga nggak 4 hari, ternyata 7 hari. Nah, untuk yang pertama ini jadi masalah. Karena apa? Kalau sudah ibu-ibu sudah paham rata-rata saya ini haid setiap bulan itu berapa hari, itu paham. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Atau umpamanya 6 hari. Bulan depan 6 hari, bulan depannya lagi pasti 6 hari. Karena itu sudah berlangsung secara istiqomah begitu. Jadi ibu-ibu itu pasti paham haid dia itu berapa hari. Jadi dia harus sholat berapa hari. Nah, di saat kok hari ke-6 seperti biasanya kok masih keluar darah, berarti itu pasti bukan darah haid, pasti darah istihadah. Berarti harus ditutupi, mandi, ditutup, sholat. Nah, begitu juga ini mengenai darah haid. Untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang menjadi patokan nantinya buat kita, laki-laki itu perlu memberikan penjelasan. Patokannya itu sebagai rata-rata yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Rata-rata haid perempuan itu 7 hari. Paling cepat 1 hari, rata-rata 7 hari, paling lama 15 hari. Maka di saat itu
Di saat kita punya anak-anak, anak kecil, anak-anak kita yang baru pertama-tama, ternyata kok lebih dari 7 hari, sampaikan kalau sudah 7 hari mandi, sholat. Beda. Maksudnya? Paling lama kan 15 hari. Ya, kita bicara tentang rata-rata karena ini belum punya kebiasaan. Orang itu kalau nanti sudah tambah tahun, tambah bulan, tambah tahun, dia akan punya kebiasaan masing-masing rata-rata. Rata-rata ibu-ibu itu nanti perempuan-perempuan itu pasti punya kebiasaan. Di saat kita ngerti anak kita ini belum punya kebiasaan, kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari. Berarti kalau biasa, kalau di bawah 7 hari, 5 hari kan umpamanya selesai mandi, sholat, nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari 7 hari, kita masih nggak ngerti ini masih darah haid apa sudah darah istihadah. Yang paling aman itu tadi kita pakai patokan rata-rata ibu-ibu atau perempuan itu mengeluarkan darah haid itu selama 7 hari. Makanya kita pakailah itu. Sampai nanti ternyata kok besok lagi ternyata masih keluar seperti biasa. Artinya 7 hari masih keluar sampai 8 hari. Nah bulan berikutnya begitu juga 8. Oh berarti kebiasaannya bukan 7 hari tapi 8 hari. Kita baru ngerti. Tapi sebelum itu kita ngerti, kita cari aman tadi itu. Setelah 7 hari 8 harinya kok masih haid, berarti mandi, sholat. Karena belum ngerti kebiasaan. Itu darah haid. Nah, perlu juga diketahui bahwasanya warna darah haid itu ada 4. Yang pertama, kalau darah yang keluar itu warnanya hitam. Yang pertama, darah haid itu warnanya hitam. Kalau tidak hitam, dia akan keluar darah merah tapi agak merahnya merah hati, warnanya merah. Yang ketiga warnanya agak kekuning-kuningan, jadi darah tapi agak kekuning-kuningan. Yang keempat darah yang terlihat kotor. Bagaimana itu bisa diketahui? Kalau sudah kira-kira mau mampet itu dilihat, kasih kapas, ditempelkan ke alat kelaminnya, dilihat warnanya. Oh masih kekuning-kuningan, ini masih darah haid namanya. Oh warnanya masih hitam, masih darah haid. Oh warna darahnya kotor, nggak cerah, nggak seger, bukan darah segar. Itu berarti masih darah haid. Jadi darah haid itu warnanya ada 4, hitam, merah hati, agak kekuning-kuningan, dan warnanya kotor, darahnya kotor. Gitu lah, guyu ki apa maksudnya? Aku malah aku jadi perasaan. Ya, itu ya. Jadi mengenai darah haid itu bahwasanya keluarnya itu rata-rata anak perempuan yang di atas umur 9 tahun. Kemudian rata-rata keluarnya darah haid itu paling lama paling cepat 1 malam 1 hari, paling rata-rata 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari. Itu darah haid. Kemudian darah nifas. Darah nifas itu memang darah yang keluar karena melahirkan. Jadi orang yang melahirkan rata-rata pasti mengeluarkan darah. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, darah nifas itu keluar paling cepat 1 tetes atau 1 kali 1 malam, paling lama rata-rata 40 hari, paling lama 60 hari. Jadi rata-rata ibu-ibu itu 40 hari itu dikasih rukhsah untuk tidak sholat karena mengeluarkan darah nifas, itu 40 hari. Ini rata-rata. Tapi paling lama
masanya mengeluarkan darah itu selama 60 hari. Kemudian yang agak penting bahwasanya bagi wanita yang haid dan masih nifas, yang tidak diperbolehkan itu yang pertama adalah berpuasa. Jadi meskipun poso itu tidak akan dianggap apa-apa, jadi tidak ada nilai ibadah sedikit pun. Berbeda dengan sholat, kalau ibu-ibu waktu haid dan nifas tidak mengerjakan sholat itu tidak diganti. Tapi kalau puasa harus diganti. Jumlahnya berapa hari dia punya utang puasa pada waktu bulan Ramadan. Jadi itu berbedanya ya. Kalau ibu kita itu lagi haid atau nifas itu tidak berpuasa, tidak juga sholat. Cuma kalau sholat itu tidak diganti, tapi kalau puasa itu harus diganti berapa hari dia tinggalkan puasanya waktu masih mengalami haid dan nifas. Terus yang berikutnya yang tidak diperbolehkan haid dan waktu nifas itu adalah bersenggama, kikuk itu tidak boleh, haram hukumnya. Enak sengengkel kan? Kenapa nama abang-abang iku ora oleh iku manggone gede iku dosa. Oke ya, jadi dua hal yang tidak diperbolehkan bagi ibu-ibu yang masih mengalami haid dan mengalami keluar darah nifas. Pertama berpuasa, yang kedua bersenggama. Ada yang ditanyakan sampai di sini mengenai haid dan nifas? Sedikit juga saya kembali menjelaskan mengenai istighadah karena ini satu paket. Jadi dari haid, nifas, istighadah itu satu paket. Jadi darah istighadah itu keluar tidak pada mestinya. Beda dengan haid yang waktunya biasanya berulang, waktunya juga berulang. Tapi istighadah itu tidak, karena ini darah penyakit. Jadi keluarnya tidak mesti. Bisa jadi waktu sekarang haid, setelah masa haid selesai dia tidak keluar. Tapi bisa jadi dalam rentang waktu tertentu darah istighadah ini masih keluar setelah keluarnya darah haid. Jadi setelah masa kebiasaan masa darah darah haid itu keluar, kalau sudah harusnya kebiasaannya 7 hari atau 6 hari, kok masih keluar darah, itu bisa dipastikan itu bukan darah haid, tapi darah istighadah. Jadi tidak boleh lagi kalau sudah berhenti darah haid itu tidak sholat. Artinya meskipun darahnya masih keluar, kalau kebiasaannya 7 hari atau 8 hari, darah itu haid harusnya berhenti, itu harus langsung mandi. Kemudian kok masih keluar darah, itu darah istighadah. Artinya apa? Mandinya sekali. Setelah selesai haid itu mandi. Setelah itu kok masih keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah istighadah. Mandinya cukup, cuma wudunya yang harus. Nah, ada lagi kebiasaan bagi yang keluar darah itu terus menerus. Cara menyiasatinya, sholat di jamak bagi ibu-ibu itu boleh kalau darah keluarnya banyak. Kalau tidak, akhirkan waktu umpamanya sholat asar,
akhirkan sholat asar mendekati sholat maghrib. Jadi wudhunya sekali, mandinya atau sekali, akhirkan sholatnya sambil menunggu sholat berikutnya. Kurang waktu 5 menit, asar habis, sholat asar. Kemudian tunggu sebentar, Allahu Akbar selesai, adzan selesai, sholat maghrib. Jadi akhirkan sholat dan untuk menuju sholat berikutnya dengan cepat. Kalau ibu-ibu ini keluar darah istihadahnya terus tidak berhenti, haid, nifas, istihadah. Ngerti bedanya ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Itu kan wanita itu kan kebiasaan haid tiap bulan atau gimana kalau kita jumpa. Ada enggak ciri-ciri khusus atau batasan perempuan itu tidak haid lagi? Karena saya teruskan, karena ya, terus terang saja seperti orang rumah itu sudah enggak haid sekarang ini, mereka pada ciri khusus. Karena kemarin juga sempat takut disumpah enggak orang haid, jangan-jangan mau kan gitu. Nah ini mohon penjelasan. Di dalam ilmu fikih tidak ada satupun yang memastikan, yang dapat memastikan, ulama yang dapat memastikan berakhirnya atau orang terakhir yang mengalami haid itu umur berapa, itu tidak ada. Yang ada memulainya kapan, itu rata-rata anak usia 9 tahun itu akan mengalami haid pertama. Tapi terakhir kali akan mengalami itu umur berapa, pada tahun keberapa, itu tidak satupun ulama yang bisa memberaskan tentang ini. Jadi memang patokannya ya cuma itu. Kalau berhenti haid berarti ya tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat. Masalahnya cuma di situ, Pak. Masalah darah istihadah itu tadi, itu ada cara buat nyumpeli itu, ada trik khususnya apa enggak? Aduh, yo kalau nggak disumpelin netes. Apa Mana nyumpeli? Jadi zaman Rasulullah, ini tak ceritakan hadisnya karena ditanyakan. Zamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ditanya oleh seorang perempuan namanya Hamnah mengenai darah istihadah. Karena dia tidak tahu ini darah haid kok nggak berhenti. Setelah diterangkan oleh Rasulullah, itu namanya darah istihadah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku akan memberikan kamu kapas, sebab itu bisa menahan darah. Hamnah berkata, lebih deras dari itu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata lagi, balutlah dengan kain, diikat seperti sapu. Karena zaman dulu belum ada apa itu? Otek. Kata Hamnah, lebih deras dari itu ya Rasulullah. Jadi derasnya itu sudah dikasih kapas masih keluar tembus, dikasih kain diikatkan seperti sapu juga masih tembus. Rasulullah berkata, jika demikian pakailah kain lebih banyak dari itu. Berarti nyumpeli kain lebih banyak dari itu supaya tidak tembus. Darah itu sangat deras ya Rasulullah. Bahasanya Rasulullah adalah, aku akan memerintahkanmu 2 hal. Apapun yang kamu lakukan, hal itu sudah cukup buatmu. Jika hal itu tidak berfungsi, maka kamulah yang lebih tahu. Ini adalah cobaan dan juga tipuan dari setan. Anggaplah kamu mengalami haid selama 6 atau 7 hari dalam hitungan Allah. Lalu mandilah
jika kamu sudah bersih dan suci, maka sholatlah selama 24 atau 23 hari. Berpuasalah sebab itu sudah cukup bagimu. Artinya, orang setelah mempunyai kebiasaan 6 hari atau 7 hari haid, kemudian hari berikutnya keluar darah, itu pasti darah istihadah. Sebisa mungkin mandi, ya tetap harus sholat. Cara nyumpelinya ini ibu-ibu kayaknya lebih tahu lah dari kita, bagaimana darah itu sampai tidak menetes. Pasti kalau softtek 1 kurang 2, 3, 4 sampai hari ini sepertinya sudah teknologi sudah cukup untuk mengatasi tentang hal itu. Tapi intinya bukan di situ. Salah satu intinya adalah itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Kamu harus mandi dan kamu harus sholat. Intinya di situ. Bagaimana mengatasi supaya tidak tembus dan menetes? Itu ibu-ibu lebih tahu. Oke? Ada yang lain? Kayaknya udah Pak Mulak lagi. Ya. Kalau perempuan lagi haid, boleh kan dia masuk ke masjid. Jadi perempuan yang haid, yang nifas, yang istihadah, orang yang junub boleh ke masjid sekedar lewat. Ke masjid bukan untuk iktikaf atau tinggal agak lama di dalam masjid. Itu boleh. Lewat ngekekno HP, lewat Pak iki HP ini ketinggalan masuk masjid, boleh. Pak ngekekno kopi ke masjid, boleh. Pak ngekekno sajadahnya, boleh. Yang tidak boleh adalah iktikaf atau berdiam lama di masjid. Tapi ngaji itu nggak boleh ya? Berdiam lama itu bisa jadi dengan mengaji, tidak boleh. Itu di dalam masjid. Kalau di luar sini Serambi Boleh. Di Serambi Boleh. masjid artinya di Masjid itu di dalam, kalau Serambi bukan masjid. Ini adalah bahasan terakhir sebelum kita membicarakan mengenai sholat. Jadi silahkan tanyakan semua yang sudah saya jelaskan mulai dari awal sampai sekarang. Karena insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang sholat yang waktunya memang cukup agak lama. Mungkin berminggu-minggu kita akan bicara tentang sholat. Ya. kita mengulang bahasan kemarin tentang mani yang menempel di pakaian. Nah itu kan kemarin apabila ada mani yang menempel di pakaian atau di sarung kita, itu kan harus mengulangi sholatnya. Misalnya dia ingatnya udah berapa hari, 2 hari, berarti harus mengulangi 2 hari. Apabila kita ingatnya ternyata udah seminggu, itu kita mengulang 2 hari. Padahal kan najis, apa itu? Mani kan tidak najis. Berarti yang mengulangi karena maninya atau karena apa? Ini semua pertanyaannya sama, paham? Pertanyaannya dulu. Pertanyaan ini semua paham? Belum. Coba Pak Oyi jelaskan dulu. Ini supaya jelas dulu pertanyaannya, supaya saya menjawabnya sama, nanti pemahamannya sama. Coba. Yang pertanyaannya tidak paham kan repot gitu. Jawabannya mesti nambah tidak paham nanti. Coba. Kemarin tentang mani yang menempel di pakaian kita, itu kan dijelaskan kalau ada yang menempel, misalnya kita ingat itu maninya ini udah berapa hari ya gitu. Misalnya kita ingatnya kira-kira apa 2 hari, nah berarti mani dijelaskan turun, berarti harus mengulang sholatnya 2 hari setelah kita ingat, atau seminggu setelah kita ingat, itu harus diulang. Itu penjelasannya dimana? Sementara kan air mani itu kan suci, tidak najis, kenapa harus mengulangi sholatnya? Ini tentang seseorang atau gimana? Kemarin bahasan kemarin.
kemarin kan telat ya. Telat. Sampai ini paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Pertanyaannya tahu. Ya. Yang penting itu dulu, bahwa yang dimaksudkan ini tadi adalah kenapa harus mengulang sholat. Lah, sedangkan kita keluar maninya ini kan nggak najis. Ya kenapa harus mengulang sholat? Kan gitu. Itu yang kemarin saya sampaikan kan di situ. Maksudnya adalah di saat kita ini nggak sadar dan nggak ingat, tiba-tiba kok ada bekas mani di pakaian kita, baik di pakaian atau di sarung. Nah, kata-kata tidak ingat itu berarti kita nggak ngerti ini kapan kenanya. Permasalahannya, apakah kalau kita nggak ngerti itu kan berarti kita juga nggak mandi. Berbeda kalau tiba-tiba kita ingat, lah 2 hari yang lalu bareng kan aku langsung adus. Iki kan paling kena anak sini kali. Oh nggak masalah. Nah, yang saya sampaikan, kata-kata tidak ingat itu kita tidak ingat kapan ini keluarnya. Karena kan tidak mungkin mani ini bisa keluar kalau tidak terjadi sesuatu, baik mimpi basah ataupun terjadi pertempuran. Iya tidak? Ya. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi konteksnya bekasnya air mani yang nempel di tubuh di pakaian kita itu tidak ada masalah tentang itu. Artinya pakaiannya tetap bisa untuk sholat karena posisi air mani itu statusnya kan suci bukan najis, sehingga dipakai sholat itu tidak apa-apa. Cuman ya pantas-pantasnya ya dihilangi, cuman gitu. Nah, yang ditanyakan konteksnya itu tadi, kalau kita lupa, nggak ngerti, nggak ingat bahwa air mani ini nempel ini kapan. Kalau sudah tidak ingat berarti kita tidak mandi, sedangkan kita sudah melaksanakan sholat. Makanya kalau tiba-tiba kita ingat, oh ini keluar kemarin dan aku belum adus. Nah, ini sudah 2 hari yang lalu. Nah, disitulah konteksnya bagaimana kita harus mengganti sholat yang 2 hari ini. Karena ingatnya waktu itu 2 hari yang lalu dan waktu itu kita belum mandi. Paham? Jelas? Berarti mandi dulu baru ngulang sholat gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti ya kita harus mandi dan mengulangi jumlah berapa kita kehilangan sholat tadi. 2 hari, moto ini 2 hari, ya berarti yang mulai kapan? Oh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu subuh. Iya, harus diulang. Tapi berbeda kalau ingatnya kebalikannya. Oh, lek semetu ini kae lah bos 100. Tidak ada masalah kalau itu konteksnya. Oke, yang lain yang sudah saya jelaskan dari awal sampai hari ini. Ya. Misalnya lupa belum mandi, terus langsung sholat ya wudhu biasa ya wudhu terus sholat, dosa nggak itu? Apa harus hanya ternyata aku kok mau belum mandi terus mandi baru sholat gitu apa? Dosanya tidak, mandinya kudu dan kemudian diulang sholatnya. Tapi tidak dosa. Oh tidak. Oh jenenge wong lali itu kan kalau lupa itu terbebas dari segala hukum. Loh tidak, wong itu lupa. Ojo kok gawe-gawe. Kenal ya? Iya. Lali-lali tapi rong piring, enggak masalah. Ora lali wong rong piring lek sak sendok lali itu pantes. Lali rong piring. Ya betul. Terus ojo kuwi. Ojo sampai lah, jangan sampai juga ini bikin modus. Gayanya wae karena sudah adem banget, gak mandi, wudu, sholat. Gayanya ini kok jam 09.00. Waduh, aku ngadus. Iku ngakali jenenge, gak oleh. Uber-uber tapi kupiku lali. Nah, berpitik kae. Iki sing bahaya ngono gayane wae lali, wudu, salat.
jam 9, jam 10 wis padang terang, anget, wis enggak adem. Oh iya, lah aku mau dong adus tak elingnya. Lara adus setelah itu baru ulangi sholat. Lah iki lek ngakali jenenge. Apa meneh dicicil? Adus kok dicicil. Apa dibur kita? Jatuh. Ada yang lain? Ayo. Itu bahkan kejar ya. Sing payahe nek adem lho, oleh tayamum jedek. Kayaknya lucu. Berarti anu Pak, kalau minggu berarti. Kalau tidur Kok lek urusan cinta iki lho kok ene, ayo sing lucu. Gimana? Cukup ya? Jadi tolong semua memang ini mulai besok itu pembahasan sholat kalau bisa istiqomah atau hadir, karena ini jangan sampai ketinggalan. Karena dari awal yang kita bicarakan sudah berapa ini malam yang ke-9 ya. Malam ke-9 itu sudah lebih dari 2 bulan untuk bahasan persiapan sholat. Sampai ini berarti sudah hampir 2 bulan lebih kita ngaji ini. Pertemuan sampai ke-9 ini itu untuk mempersiapkan permasalahan sholat. Alhamdulillah semuanya selesai mengenai persiapan sholat kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang kita pahami bersama bisa dipahami, benar-benar paham, dan semoga dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli minhu wal habibul ladzi jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.